Pada episode kali ini kita akan belajar cara membuat semacam role untuk seorang admin. Ketika nanti user membuat toko, maka dia tidak akan bisa menjalankan atau membuat produk pada tokonya kalau seandainya tokonya belum di-approve oleh seorang admin. Kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi sebelum kita melakukan itu, ada yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Seperti contohnya saat kita update toko, sini saya akan buat dulu tokonya itu seperti ini ya. Dan kita akan coba edit di sini. Kita tidak akan mampu untuk mengedit fotonya karena jika kita lihat, saya lupa menambahkan yang namanya cek pada waktu kita mengupdate sebuah toko, yaitu yang ada di sini. Oke, jadi sekarang kita bisa buat seperti ini. Kita buat aja picture atau logo di sini. If seandainya request has file logo, ya kan? Maka di sini kita buat file request file logo, bisa seperti itu. Kemudian jika tidak, kita buat aja store logonya. Sehingga ketika ini ada, maka di sini kita bisa masukkan itu logo file store image store. Nah, tetapi seandainya ini ada, kita tentu tidak ingin yang namanya duplikat. So yang bisa kita lakukan adalah storage yang kita ambil dari Illuminate support pesat, delete yang namanya store logo. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ini bisa tentu kita pindahkan ke atas. Dan juga pada store index yang ada di sini, kita tentu bisa hanya menggunakan ini saja tanpa full namespace-nya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian sekarang harusnya semua yang ada logonya itu akan terdaftar di image ini. Termasuk yang ini adalah punya yang sekarang ini kita lihat kalau saya tidak salah ya. Ya, ini dia. Yang ini. Nah, seandainya kita ganti image-nya menjadi misalnya yang hitam ini atau yang ini, kita save dan harusnya dia sudah berganti dan juga dia akan hilang langsung, tidak akan ada lagi di sini image yang kuning tadi. Makanya saya bedakan warna dari setiap tokonya. Sehingga sekarang kita update lagi, ini akan sudah berhasil. Oke, yang kedua, sekarang saya ingin membuat semacam satu field di dalam yang namanya store ini dengan nama status. Jadi nanti ketika seandainya user atau admin itu approve store-nya, maka dia akan berstatus aktif ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk itu yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat satu migration, misalnya itu dengan nama status PHP artisan make migration add status to stores table. Kemudian sekarang mari kita lihat status itu. Kemudian di sini kita akan buat table string. Kemudian di sini kita buat status. Dan bisa kita tambahkan dia after description. Dan juga itu kita buat default value-nya itu adalah pending. Anda tahu bahwa sebenarnya untuk case seperti ini yang sering saya lakukan itu adalah membuatnya ke dalam enum. Jadi kita bisa membuat semacam kelas baru di dalam sini. Coba saya buat dulu di sini satu folder dengan nama enums. Kemudian dalamnya kita buat itu store status.php. Nah, di sini kita buat namespace-nya itu up enums enum store status yang by default itu adalah string. Kemudian case-nya di sini itu adalah aktif dan inaktif saja, atau mungkin kita ingin ban bisa juga sih sebenarnya. Jadi kita buat di sini aktif. Ini yang sering saya lakukan daripada membuat langsung enumnya di sini. Karena pada saat nanti kita ada status baru, yang kita lakukan adalah mengupdate-nya langsung dari database. Karena jika misalnya ini enum, yang terjadi adalah seperti ini. Misalnya kita buat aktif di sini, kemudian di sini inaktif. Nah, seandainya ada perubahan, tentu kita harus mengupdate-nya langsung directly di database daripada di kode kita. Nah, itu sangat tidak luar biasa harusnya kalau misalnya bisa menggunakan seperti ini saja. Nah, kemudian untuk default-nya kita bisa ganti dong daripada ya itu tadi kita buat pending-nya. Makanya di sini kita buat aja pending, kemudian di sini kita buat lagi itu dan di sini kita buat aktif. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa sebenarnya membuat semacam mutasi atau memperkenalkan kepada Eloquent model ini bahwa dia menggunakan enum tersebut. Sehingga yang bisa kita lakukan jika kita perhatikan pada user, cara membuatnya kurang lebih seperti ini. Ada case namanya. Nah, jika Anda perhatikan case by default dibuat raffle, password itu ke hash, email verified ke the time agar bisa dapat instance dari Carbon. Sehingga kita bisa membuat semacam format atau default human kurang lebih seperti itu.
Nah ini langsung bisa kita copy, kemudian kita paste tepat di store.php atau model store ini. Dan yang kita butuhkan adalah status yang kita ambil dari store status class. Tentu Anda bisa pindahkan ini ke atas ya, seperti ini kira-kira. Setelah itu tentu kita bisa membuat yang namanya peraturan terhadap yang ada di controller. Seandainya kita buat di store controller ini tampil hanyalah yang berstatus aktif misalnya, itu bisa kita lakukan di sini. Kita ganti ini menjadi store, kemudian di sini kita buat store dan kita paste di sini. Kemudian di sini bisa kita buat query dan saya biasa melakukan seperti ini ya, line by line dia sehingga lebih rapi harusnya. Nah, kemudian di sini kita bisa buat itu where status equals to store status aktif. Dan ini bisa tentu kita pindahkan ke atas lagi. Oke. Sekarang kita refresh di Firefox, harusnya tidak akan ada toko yang muncul. Oh ya, di sini katanya no column status, itu hanya karena kita belum melakukan PHP Artisan migrate. Setelah itu kita refresh, maka tidak akan ada toko yang muncul kecuali kita update. Contohnya, saya akan pergi dulu ke Tinker untuk mengupdate satu toko model store. True, kemudian kita refresh. Oh, harusnya terupdate ya. Atau tidak terupdate sebenarnya. Coba kita lihat store find 2, statusnya masih pending. Kok nggak terupdate begini? Ya, saya tahu. Itu hanya karena kita tidak mempunyai yang namanya fillable field yang ada di sini. Kemudian silahkan tambah status di sini sehingga kita bisa lakukan sekali lagi. Tapi ini harus di-exit dulu hanya karena di sini kita melakukan perubahan. Masuk lagi Artisan Tinker. Kemudian di sini kita lakukan komen yang tadi. Dan sudah true katanya, harusnya sekarang jika kita cek, maka di sini statusnya sudah aktif. Dan sekarang kita refresh di Firefox, maka yang muncul adalah Gisela Fox hanya karena di database hanya dia yang berstatus aktif. Yang ini nanti akan kita approve dari seorang admin, kurang lebih seperti itu. Nah untuk itu kita perlu satu table dengan nama itu roles. Dan tentu bukan hanya table ya, tapi kita juga butuh yang namanya model di sini. Sehingga Anda bisa buat PHP Artisan Make model. Kita tentu membutuhkan yang namanya di sini itu migration sebenarnya oke, database seeder sebenarnya oke juga. Ya coba kita buat di sini role, kita butuh migration, kita juga butuh seeder, kita buat MS di situ dengan memberitahu si Laravel kita butuh migration dan juga seeder. Makanya dibuat di sini role seeder. Oke, kita pergi ke roles ini dulu. Kemudian di sini agak berbeda dari yang sebelumnya. Karena pada saat sebelumnya kita hanya mempunyai satu table di satu migration, tetapi kali ini kita butuh dua. Yang satu lagi itu untuk user role. Kita akan menggunakan yang namanya many to many relationship nanti di sini sehingga Anda mungkin belum pernah menggunakannya pada saat mempelajari Laravel 11 dari awal ini. Nah, ini yang pertama harusnya. Kemudian di sini kita tentu butuh simple saja, yaitu adalah name. Kemudian di user role ini kita butuh itu foreign ID dari user ID, kemudian juga dari yang namanya role ID. Ketika seandainya kita buat di sini constraint, itu bisa juga sih. Jadi nanti ada muncul GUI-nya kalau Anda punya, itu bisa kelihatan tanda panahnya. Kemudian di sini kita bisa buat primary dari kedua tersebut ya. Jadi kita buat sini primary untuk user dan juga role ID-nya sehingga tidak ada duplikat nanti di sini. Setelah itu yang kita lakukan, kita masukkan di sini user role juga. Kemudian setelah itu, silahkan pergi dulu ke database seeder. Di sini kita memang ada ini, tetapi kita juga butuh membuat semacam role-nya. Jadi di role seeder ini kita bisa buat itu admin sih. Kita hanya butuh admin di sini sehingga kita buat aja di sini create. Nah setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara kita save-nya? Oke, sekarang coba dulu ini saya akan langsung pindahkan ke sini dan ini kita jadikan sebagai variabel dan jangan lupa import dulu model dari user ini. Kita ambil dari model user, tentunya ini bisa kita buat lebih simple ya. Kita buat sini models dan di sini kita masukkan modelsnya dan ini juga. Oke, sekarang kita ingin memasukkan user ini mempunyai role yang ini, kurang lebih seperti itu yang ingin kita buatkan. Sehingga untuk melakukan itu sangat mudah sekali, tetapi kita belum mempunyai relasi ke sana. Coba kita pergi dulu pada user.php, kemudian di sini kita buat satu relasi dengan nama roles, di sini kita buat return,
this belongs to many role class. Nah, di sini kita akan masukkan yang namanya user role. Tahu kenapa? Hanya karena kita tidak mengikuti naming convention. By default, jika kita ingin membuat many to many relationship di Laravel ini, harusnya tabel yang pertama singularnya itu adalah abjad yang pertama kali muncul di alphabetical. Ya, seandainya seperti ini. Misalnya, kalau misalnya kita A sampai Z, yang duluan muncul adalah R, ya kan? U yang kedua muncul. Maka harusnya nama tabel kita itu adalah role user. Kurang lebih seperti itu kan? Nah, tetapi kita tidak mengikuti hal itu, sehingga yang kita bisa lakukan adalah membuatnya eksplisit di sini menggunakan user role. Selebihnya, seandainya di sini berbeda atau tidak mengikuti naming convention, seperti user ID Anda buat author, misalnya role ini Anda buat peran underscore ID, maka di sini Anda perkenalkan juga dia. Jadi jika Anda perhatikan belongs to many ini relationship-nya, parameter kedua adalah table, parameter ketiga itu adalah pivot key-nya, yang kedua adalah related-nya. Jadi seandainya seperti ini kejadiannya, maka yang kita buat itu adalah user ID dan role ID. Tetapi karena kita sudah membuat naming convention yang bagus, maka tidak perlu kita definisikan, juga Laravel sudah mengetahui itu. Sekarang kita akan tambahkan di sini untuk belongs to many type-nya. Kemudian sekarang kita bisa pergi ke role ini untuk mendefinisikan hal yang sama. Kita bisa copy apa yang ada di sini, kemudian kita paste di sini. Sehingga ini kita import ke atas, kemudian ini ganti menjadi user, kemudian ini kita buat users, dan seperti itu saja sudah oke harusnya. Dan sekarang apa yang bisa kita lakukan di sini itu adalah membuat semacam user roles, bisa juga seperti itu ya. Kemudian di sini Anda attach role ID-nya. Dengan begini, maka harusnya kita sudah oke atau sudah bisa dimasukkan ke dalam database. Perhatikan, ketika pada database seeder ini saya akan panggil role tersebut. This call role seeder class. Kita tidak perlu import karena dia berada di satu namespace yang sama. Makanya jika Anda perhatikan pada user ini, role tidak kita import, store tidak kita import karena mereka berada di namespace yang sama. Alright, sekarang harusnya kita bisa lakukan PHP artisan migrate fresh misalnya seperti itu, sehingga datanya hilang semua. Tetapi jika kita perhatikan pada usernya, coba kita langsung buka aja tabel plus ya. Oh ya, kenapa role-nya tidak masuk ya? Aha, coba kita perhatikan pada role.php. Coba kita buat aja di sini itu field labelnya hanyalah name ya. Sehingga coba kita lakukan sekali lagi PHP artisan migrate fresh seed. Saya lupa untuk seednya. Tapi yang pasti ini harus juga dilakukan ya, karena dia tidak akan masuk harusnya ketika tidak dibuat field label. Sehingga sekarang coba kita lihat pada tabel plus, maka di sini akan muncul admin. Yang jika kita perhatikan pada user role, maka di sini akan ada user ID dan role ID. Oke, sekarang coba dulu kita pergi ke database seeder tadi. Di sini kita akan buat dulu user dari ya user factory. Kita buat aja 10 dan kita create. Dan sekarang kita lakukan sekali lagi itu PHP artisan migrate fresh seed. Sehingga sekarang harusnya kita akan mempunyai banyak user. Yang pertama itu adalah yang dari role tadi. Tetapi jika kita perhatikan pada user role, yang mempunyai role admin hanyalah si user satu, yaitu adalah si Irsyad. Nah, seandainya ada dua role di sini, maka yang terjadi kurang lebih seperti ini. Satu ini ID dari user, ini ID dari role. Sehingga ketika ada nanti role yang lain, contohnya itu adalah writer atau misalnya partner, maka Anda bisa lakukan di sini. Sehingga kalau seandainya kita ingin membuat yang namanya role partner, contohnya seperti ini, kita bisa tentu buat ini ke dalam yang namanya collection ya. Ya seperti itu sudah oke sih harusnya. Dan di sini kita buat itu partner, ya kan? Kenapa kita buat di sini partner? Hanya karena kalau seandainya partner ya, usernya nanti itu adalah partner, maka kita tidak perlu konfirmasi dia ketika dia ingin membuat toko. Membuat toko tidak perlulah kita konfirmasi. Itu aja kelebihan dari partner kurang lebih. Kemudian each, ya kan, each dari apa ini namanya ini, collection ini atau name admin dan partner ini kita akan simpan menggunakan role create. Kita buat aja di sini itu role. Kemudian di sini kita buat itu role. Setelah itu ini kita hapus. Dan kemudian role ID akan error di sini, tetapi itu bisa dibuat lebih bagus dengan cara buat di sini role, atau tentu ini bisa dibuat langsung role find ID 1, kurang lebih seperti itulah. Nah, ini apa ini? Model harusnya. Ya, seperti itu. Sehingga jika sekarang kita lakukan yang namanya seeding lagi, PHP artisan seed
maka ini harusnya sudah berhasil juga. User ID tetap akan mempunyai role, itu adalah admin. Nah, tetapi ketika kita ingin memasukkannya ke partner ini, tentu Anda bisa membuat semacam kalau di sini dibuat itu sangat tidak luar biasa, karena di database header ini ada user. Ketika Anda ingin membuat seperti itu, maka buatlah dia di sini. Ya, sehingga jangan lupa dulu buat di sini model user, dan kemudian saya ingin dulu target di sini user 2 misalnya. User find 2, dan kemudian di sini kita buat itu user role attach find 2 misalnya. Sekarang kita lakukan PHP, maka harusnya user 2 akan mempunyai role partner. Coba kita perhatikan pada user role-nya, dan di sini jelas dia kan bahwa dia mempunyai user 2 mempunyai role 2, yaitu adalah partner. Jadi nanti ketika user yang ini membuat toko baru, dia tidak akan lagi diminta untuk yang namanya persetujuan karena dia adalah partner. Kurang lebih seperti itulah logiknya. Nah, tentu hal-hal seperti ini bisa dibuat lebih simple. Anda bisa pergi ke user.php. Kita bisa buat satu function di sini untuk assign role misalnya. Dan di sini kita akan ambil itu role, kemudian kita buat di sini role dan return this role attach. Ya, kurang lebih seperti itulah. Tentu sebenarnya ini kita bisa buat save aja daripada attach ya. Saya rasa save lebih make sense daripada attach. Attach tadi kalau kita ingin memasukkan multiple ID ya. Tapi kayaknya save ini lebih cocok untuk satu model. Dan ini tentu bisa kita masukkan allocate model. Ya, jika Anda mau, Anda bisa replace ke atas lagi. Kemudian setelah itu kita bisa kembali ke role header tadi untuk membuat semacam assign role. Kurang lebih seperti itu. Dan assign ini ya namanya, jangan sampai salah. Kemudian ini juga. Sekarang jika kita lakukan sekali lagi PHP artisan migrate fresh sheet, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Jika kita seandainya pergi ke ini dia, very cool. Jadi Anda mempelajari banyak hal di sini ya, tentang terkait dengan belongs to many relationship, juga membuat custom function atau method di dalam modelnya sehingga kita bisa menggunakan hal-hal seperti ini. Dan yes, di video berikutnya kita akan langsung menampilkan semua toko yang itu di admin panel. Kurang lebih seperti itulah. See you soon.